Rusmini dan Sutarti dituding telah melakukan penyerobotan tanah di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Rumah dinas yang mereka tempati sejak tahun 1979 menurut penggugat, PT Pegadaian merupakan bukan haknya. Rusmini dan Sutarti, dua janda veteran, dituduh menempati rumah orang lain secara melawan hukum. Kedua nenek ini dijerat pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 4 1992 tentang perumahan. Seharusnya undang-undang itu menjamin adanya yang namanya perumahan rakyat, menjamin adanya perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah. Justru oleh kepolisian dicari-cari pasalnya, dan juga oleh BUMN ini, oleh Pegadaian ini, Perum ini, untuk mengkriminalisasi ya orang tua gitu. Itu yang saya nggak habis pikir, di mana aspek rasa keadilannya. Kalau ada perda yang diganggu oleh orang-orang yang di bawah gitu ya, dalam bentuk misalnya menguasai tanah, maka lalu kemudian perda secara tegas memakai prinsip 3-2-1 kalau nggak salah tuh. Artinya diberi peringatan pertama, diberi waktu sekian minggu, diberi peringatan kedua, diberi waktu agak mengecil, dan kemudian diberi lagi peringatan ketiga hanya tersisa waktu 1 hari kalau nggak salah, agar kemudian setelah itu dilakukan pembongkaran. Artinya sekali lagi kepada mereka-mereka yang berasal dari kalangan menengah dan atas, hukum memang amat lenient, amat lunak gitu ya. Terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak kompromi. Dalam hal ini memang kita tidak harus a priori bahwa ada uang yang dibalik itu semua. Melalui proses persidangan awal April lalu, kedua pihak akhirnya sepakat berdamai meski proses hukum saat itu terus bergulir. September 2009 di Colomadu, Karanganyar, Lanjar Srianto dengan sepeda motor membawa istri dan sang anak menuju Solo. Saat hendak menyalip, sebuah mobil yang sedang melaju di depannya berhenti mendadak. Motornya pun menabrak mobil tersebut. Istri Lanjar, Saptaningsih, terpental di tengah jalan dan ditabrak sebuah mobil dari arah berlawanan. Lanjar dan anaknya yang berusia 10 tahun berhasil selamat, namun Saptaningsih akhirnya tewas. Saat mengurus sepeda motor di kepolisian, Lanjar disodori berita acara pemeriksaan dengan statusnya sebagai tersangka dengan jeratan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Dalam arti tertentu ya, otoritas itu ya dia kejam, keji kalau dalam kasus-kasus yang menimpa masyarakat kecil ya. Bila perlu ditahan, bila perlu dihukum, bila perlu diproses sampai selesai begitu. Setelah menjalani proses hukum dan persidangan meski sempat tanpa didampingi pengacara, awal Maret lalu Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar menjatuhkan vonis bersalah kepada Lanjar Srianto. Namun dalam penilaian Majelis Hakim, hukuman tidak bisa dijatuhkan karena ada alasan pemaaf atas kesalahannya, yakni ia tidak bisa menghindari kecelakaan itu. Kita tidak perlu ditahan orang-orang